Di daerah danau air tawar seperti Rawapening iki, biasanya banyak teratainya yo. Hari ini aku mau cari cikru atau buah teratai. Hei, hei. Aku mau juga kan bapak ini golek cikru le. Ora. Golek cikru le ning kene ngono kae lho. Golek iki sing obo. Ora ngerti ki ono cikrune le. Dalengan wis diadani koyo ngene malah mbok rusak. Oh, sepurane le. Ya nek golek cikru ning ngono, ora ning kene. Oh iya. Waduh. Oh kae mbak Maaf ya, Lek. Galengannya jadi rusak. Nggak sengaja. Nanti aku benerin galengannya. Sekarang aku mau bantu Mbak Pipit cari cikru dulu. Mbak Pipit, di sini ta Pak golek cikrune? Iya ning kene oke. Oh, toh saya tak nyari sawah ngono. Seneni itu Pak Koko. Oh ya wis ayo goleki cikru bareng aku ya. Oh, ya Pak, yo. Wangi aku ya. Iya Biasanya bagian teratai yang terlihat di permukaan air hanya bagian daun dan bunganya saja. Setelah buah teratainya muncul dan besar, akan otomatis terendam di dalam air. Makanya harus jeli kalau nyari cikru seperti ini. Lah kadang nggak kelihatan sih. Apalagi kalau habis hujan kan tambah keruh airnya. Wah, usaha kayak langsung bawa pulang yuk, Mbak. Dul. Ya, Mbak. Wis oke iki ya diolah. Oh, ayo, Pak. Dul, iki tolong dionceki ya. Aku tak nyiapake bahan liyane. Oh, ya, Pak. Di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, cikru biasa diolah menjadi jenang. Yang dipakai bagian bijinya aja yo. Buang bagian batang cikru yang masih basah. Kemudian belah jadi 4 bagian. Biji dari bunga teratai warna hitam begini bisa dibilang yang bagus yo. Tandanya cikru sudah benar-benar tua. Jadi kadar pahitnya lebih tinggi. Selanjutnya, cikru dijemur sampai benar-benar kering. Kalau matahari benar-benar terik, butuh waktu 2 hari penuh yo. Setelah dijemur kering, biji cikru akan semakin keras dan lebih mudah dipisahkan dari kulit dan daging buahnya. Sing penting, tetap rajin bolak-balik seperti ini yo, supaya keringnya benar-benar merata. Dul. Ya, Pak. Gitu Dul. Oh, ya, Pak. Lanjut yo, cikru harus ditumbuk beberapa kali sampai jadi tepung. Tumbukan pertama untuk memisahkan antara sisa kulit dan daging buah. Makanya harus ditapeni, jadi beras cikrunya bisa bersih. Beras cikru kui sebutan masyarakat sini untuk biji cikru yang kering dan bersih kaya iki yo. Tumbukan keduanya untuk menghaluskan cikru sampai jadi gelepung atau tepung. Biar makin bersih dan lembut, harus diayak dulu. Nah, wis jadi kita tepung cikru nih. Sudah bisa diolah jadi berbagai macam olahan. Saya ini pakai ya.
Bu Yati dan Mbak Pipit lagi nyiapke bahan jenang. Bahannya sama seperti jenang lainnya yo. Ada tepung cikru, gula dan santan. Kali ini juga ditambah parutan jahe sebagai penguat rasanya dan tambah wangi aroma jenangnya. Mbak, ini Mbak cikrunya udah jadi tepung, Mbak. Oh ya wes kene Ndul, kok tak oleh. Oh, ya, Mbak. Santan juga jadi bahan penting untuk jenang loh. Sebaiknya pakai kelapa yang sudah tua yo. Jadi santannya lebih kental dan berminyak. Tahapan membuat jenang cikru juga hampir sama dengan membuat jenang dari tepung ketan. Santan, gula dan jahe parut dimasak dulu. Bebas yo, mau pakai gula jenis apa? Bisa gula merah atau gula pasir seperti ini. Kalau mau diberi aneka rasa dan warna, lebih baik pakai gula pasir yang rasa dan warnanya tidak terlalu dominan. Tambahkan sedikit garam biar rasanya jadi lebih gurih. Tepung cikru jangan dimasukkan dulu yo, soalnya harus dicampur dulu dengan air dan pewarna. Biasanya tepung ketan butuh air hangat agar tidak menggumpal. Kalau tepung cikru cukup dengan air dingin aja, cukup diaduk sampai semuanya menyatu. Kalau santan sudah mulai mengental, masukkan adonan tepung cikru. Walaupun tahapan pembuatannya sama persis dengan jenang ketan, tapi kalau udah masuk adonan begini agak beda loh yo. Saat diaduk, jenang cikru tidak seberat pembuatan jenang ketan karena zat pati pada tepung cikru lebih sedikit. Jadi tidak lengket dan tidak terlalu berat ngaduknya. Waktu yang dibutuhkan juga jauh lebih sedikit. Pembuatan jenang cikru biasanya hanya membutuhkan sekitar 45 menit hingga 1 jam. Kalau jenang ketan bisa matang lebih dari 3 jam. Ini dia jenang cikru nih wis mateng. Dari wangi nih sudah kebayang wenake iki. Iki lho Ndul, jenang cikrune wis dadi. Oh ya, lo Mas, gawe ke jenang cikru lu. Yuk. Dicip yuk. Ya. Nggih monggo. Cicip wae di. Aku mau icip jenang cikru dulu yo. Nanti gimana enaknya, aku ceritanya aja. Wah, jenang cikru ini benar-benar lembut. Rasa manis dan aroma khas jahe berpadu dengan lembut tepung cikru. Sedikit beda dengan jenang ketan biasa. Yang ini lembutnya agak berpasir. Selain enak, cikru juga kaya akan manfaat. Salah satu nih, kandungan seratnya cukup banyak dan kalorinya yang cukup rendah. Enak ya Mas yo. Kuwen. Mbak, ngomong-ngomong cikru ini ada manfaatnya apa Mbak? Oke Ndul, iso ngobati insomnia, iso netralke tekanan darah, iso memperkuat stamina, lan oke. Berarti kalorinya tinggi ya? Gawe masker barang iso dari gawe kecantikan wajah. Masker mukanya nih Bu? Iya. Nggak nyangka toh, biji teratai yang biasanya dianggap sebelah mata bisa diolah jadi beragam makanan. Selain enak, cikru juga kaya akan manfaat. Salah satu nih, kandungan seratnya cukup banyak dan kalorinya yang cukup rendah. Nggak nyangka toh, biji teratai yang biasanya dianggap sebelah mata bisa diolah jadi beragam makanan. Nggak hanya itu, nilai ekonomisnya pun jadi meningkat loh. Dari sesuatu yang tidak ada harganya, kalau sudah jadi tepung cikru, bisa dijual Rp50.000 per kilogramnya. Bang, kenapa bang? Ngejar-ngejar saya, mau mepet sekali.